baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini Pak, nanti kalau sudah di rumah, tolong diingat-ingat, Al-Quran ini kalau kita baca juga ada adab-adabnya. Kalau kita tidak tunaikan adab-adabnya, hilang keberkahannya. Bahkan bisa jadi Al-Quran itu menjadi asbab Allah laknat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana biar kita mendapatkan manfaat keberkahan dalam Al-Quran? Kita harus tunaikan adabnya. Di antara adab-adab sebelum baca Al-Quran, kita hendaknya dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus kemudian kita sebelum baca Al-Quran ini, hendaknya Al-Quran ini Pak, tanamkan dalam hati kita ta'zim wal ibtirash, benar-benar mengagungkan dengan Al-Quran ini. Rasakan ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Terus kemudian jangan sampai Al-Quran ini kita taruh di bawah, ini tidak adab namanya. Taruh di bawah, diletakkan di bawah. Ini angkat Pak. Al-Quran usahakan posisi sesuai dengan ulu hati kita, minimal sampai pusar kita. Jangan di bawah pusar. Kalau di bawah pusar sama saja kita nyamakan Al-Quran dengan kemaluan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Quran usahakan kalau kita bawa, kalau kita pegang, minimal seukuran pusar, bagus sampai ulu hati. Terus kemudian Al-Quran ini jangan dibawa seperti bawa tempe atau bawa koran, ya. Jangan diayun-ayun kalau dibawa. Ini bagian daripada tidak adab. Al-Quran itu harus dibawa, dijunjung tinggi. Kalau bisa ditaruh di ulu hati kita. Bagaimana sir dalam Al-Quran ini masuk ke dalam hati kita. Terus kemudian Al-Quran ini jangan kalau sudah selesai jangan letakkan di bawah, usahakan letakkan di tempat tinggi. Terus kemudian Al-Quran ketika kita mau ngaji, kalau bisa hendaknya dikasih minyak wangi supaya Al-Quran ini ketika kita baca kecium bau wangi. Jangan sampai karena nggak pernah dibaca Al-Quran terus baunya bau apek. Akhirnya gara-gara bau apek nggak jadi ngaji. Ketika dicium kok bau teh cicak. Karena nggak pernah dikaji, nggak pernah dikasih minyak wangi. Maka dikasih minyak wangi, kata Imam Syafi'i, kalau Al-Quran, kitab dan apa saja yang berkaitan dengan agama dikasih minyak wangi, terus kemudian wanginya itu kita cium baunya, maka nanti syaraf-syaraf yang ada di otak kita menjadi berkembang sehingga mudah menjadi orang cerdas. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib, syarahnya Fathul Qarib. Terus kemudian Al-Quran ini kalau kita mulai ngaji hendaknya kita mulai dengan ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar ketika kita ngaji tidak ngantuk, tidak melamun, tidak lalai. Jadi fokus baca Al-Quran. Paham Pak? Terus kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita ngaji sambil ngobrol. Tengah-tengah ngaji malah ngobrol. Ngobrolnya apa? Masalah utang lagi, masalah dunia, na'udzubillah. Ini bagian daripada tidak adab dalam baca Al-Quran. Kalau masih ngobrol sekitar Al-Quran, bicara masih seputar Al-Quran atau seputar agama, masih boleh. Tapi kalau sudah di luar itu sudah tidak boleh, itu tidak adab. Dan yang kemudian yang terakhir, hendaknya kita tutup kalau kita sudah ngaji, ditutup Al-Qurannya dengan membaca Shadaqallahul azim, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita baca. Salam ya. Siap diamalkan? Siap diamalkan? Siap. Katakan saya siap. Saya siap. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dibaca.